Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Dwi Nandika Putri dengan NIM 20090466019 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembar data keselamatan bahan aseton. Sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui bahwa LDKB atau Lembar Data Keselamatan Bahan merupakan lembar petunjuk berisi informasi bahan kimia sebagai bentuk dari program kesehatan dan keselamatan kerja pada lingkungan kerja yang menggunakan bahan kimia. LDKB berguna untuk memberikan informasi mengenai bahan, potensi bahaya dari bahan tersebut, cara menanggulangi bahaya dari bahan tersebut, dan berbagai informasi lainnya yang akan saya sampaikan. Aseton adalah senyawa berbentuk cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Aseton sendiri merupakan pelarut penting yang dapat larut dalam berbagai perbandingan dengan air, etanol, dietil ether, dan lain-lain. Aseton biasa digunakan untuk cairan pembersih, misalnya pembersih kuku, pembersih lem, pembersih resin, kaca, serat, dan lainnya. Selain itu, aseton juga digunakan sebagai pelarut berbagai macam senyawa. Yang pertama, ini ada komposisi bahan. Rumus kimia dari aseton yaitu CH3,2CO. Berat molekul 58,08 gram per mol. Berikut ini adalah barang-barang yang menggunakan aseton. Selanjutnya ada identifikasi produk dengan nama produk aseton dengan sinonim dimetilketon, 2-propanon, dan dimetilketal. Dengan nomor cas terlampir dan kode HS terlampir, dengan kode produk terlampir, dan merek Smart Lab. Selanjutnya ada nama perusahaan dari PT Smart Lab Indonesia dengan alamat terlampir. Berikutnya ada identifikasi bahaya. Yang pertama, cairan mudah terbakar dengan kategori 2, iritasi mata dengan kategori 2, dan toksisitas pada organ sasaran spesifik atau paparan tunggal kategori 3. Elemen label mudah menyala dan memicu iritasi. Cairan dan uap amat mudah menyala, menyebabkan iritasi mata yang serius, dapat menyebabkan mengantuk dan pusing. Pendedahan berulang kali dapat menyebabkan kulit kering atau pecah-pecah. Selanjutnya ada tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernapasan buatan, konsultasikan dengan dokter. Jika kontak dengan kulit, tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah dengan air dan pancuran air yang banyak. Dalam kasus kontak mata, bilas secara menyeluruh dengan air dengan setidaknya 15 menit. Angkat kelopak mata bagian atas dan segera dapatkan bantuan medis. Jika tertelan, jangan menyebabkan muntah. Jangan pernah memberikan apapun melalui mulut korban yang tidak sadar. Bilas mulut dengan air, konsultasikan dengan dokter. Selanjutnya ada tindakan penanggulangan kebakaran. Media pemadaman api yang sesuai yaitu busa, serbuk kering, dan karbon dioksida. Media pemadaman tidak sesuai yaitu untuk campuran atau bahan ini tidak ada batasan agen pemadaman yang diberikan. Bahaya khusus dari bahan yaitu mudah menyala, uap lebih berat daripada udara, dan bisa merebak di atas lantai. Membentuk campuran yang dapat meledak dengan udara pada suhu kamar. Perhatikan arus api yang meluncur balik. Perkembangan gas atau uap menyala yang berbahaya mungkin terjadi dalam kejadian kebakaran. Saran bagi petugas pemadam kebakaran, alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran. Jangan berada di zona berbahaya tanpa peralatan pelindung pernapasan. Untuk menghindari kontak dengan kulit, jaga jarak yang aman dan gunakan pakaian pelindung yang sesuai. Tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Yang pertama adalah langkah pencegahan. Dengan tindakan umum, gunakan alat pelindung diri.
Jangan hirup uap aerosol, hindari kontak dengan bahan, pastikan ventilasi memadai, jauhkan panas dari sumber api, evakuasi daerah berbahaya, dan hubungi ahli. Yang kedua, tindakan pencegahan lingkungan. Mencegah kebocoran lebih lanjut atau tumpahan jika aman untuk melakukannya. Jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan. Yang ketiga, ada metode penyimpanan, yaitu dengan menutup saluran, kumpulkan, ikat, dan pompa keluar tumpahan, amati kemungkinan pembatasan bahan, dan ambil penyerap cairan. Teruskan ke pembuangan, bersihkan area yang kena. Selanjutnya ada penyimpanan bahan. Dengan langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman, yaitu taati label tindakan pencegahan, kenakan pakaian pelindung, dan jangan menghirup zat atau campuran. Yang kedua, nasihat perlindungan. Jauhkan dari nyala terbuka, permukaan panas, dan sumber penyulut. Lakukan dengan hati-hati tindakan melawan lucutan statis. Kemudian ada tindakan higienis. Segera ganti pakaian yang terkontaminasi, gunakan krim pelindung kulit, cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Yang keempat, ada kondisi penyimpanan. Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api. Lindungi dari cahaya. Berikutnya ada reaktivitas stabilitas. Reaktivitas uap dapat menyebabkan campuran mudah meledak dengan udara. Stabilitas kimia, produk ini stabil secara kimiawi di bawah kondisi ruangan standar atau suhu kamar. Peka terhadap cahaya dan peka terhadap air. Yang ketiga, reaksi berbahaya yang mungkin terjadi pada kondisi spesifik dan khusus. Resiko ignisi dan pembentukan gas atau uap yang tidak menyala dengan kromil klorid, etanolamin, fluorin, oksidator kuat, agen produksi kuat, dan lain-lain. Beresiko meledak dengan non-metallic oxyhalides, senyawa halogen, kloroform, dan lain-lain. Reaksi eksotermik dengan bromin, logam basa, alkali hidroksida, dan lain-lain. Kondisi yang harus dihindari yaitu panas, api, dan percikan api. Bahan yang harus dihindari yaitu oxidizing agents, reducing agents, acid. Selanjutnya ada informasi toksikologi. Yang pertama, toksisitas oral akut. Dengan pengujian LD50 tikus dan menyebabkan kelainan perut atau usus, beresiko pada pernapasan dan kerusakan paru-paru. Berikutnya, toksisitas inhalasi akut dengan pengujian LC50 tikus dengan tanda-tanda iritasi mukosa. Toksisitas kulit akut dengan pengujian LD50 kelinci, iritasi kulit dengan pengujian kelinci tidak mengiritasi, iritasi mata dengan pengujian kelinci menyebabkan iritasi mata yang serius, sensitisasi dengan tes maksimum kelinci, hasil negatif, mutagenisitas dengan hasil uji negatif, genotoksisitas dengan hasil uji negatif, karsinogenisitas dengan hasil uji negatif, toksisitas pada organ spesifik maupun paparan tunggal dapat menyebabkan mengantuk dan pusing. Metode penanganan limbah. Limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk mengenai limbah tahun 2008 nomor 98 EC serta peraturan nasional dan lokal lainnya.
Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya, jangan campurkan dengan tep limbah yang lain. Tangani wadah kotor seperti produknya sendiri. Sekian penyampaian LDKB aseton dari saya. Terima kasih atas waktunya.